Gue kalau boleh jujur, sebenarnya sekarang agak kecewa sama sistem sekolah sekarang. Mungkin Pak Menteri Pendidikan bisa dengerin feedbacknya. Karena kenyataannya, lu kalau udah hidup di dunia nyata, mulai bekerja, mulai berinteraksi sama orang lain, wah, banyak banget tuh yang nggak diajarin di sekolah. Dan 5 hal yang gue bakal share, itu 100% itu kalian butuh di hidup kalian. Yang gue lihat nggak diajarin di 99% sekolah. Kalian pernah dengar pepatah nggak? Hidup adalah guru yang terbaik. Life is the best teacher. Dan 5 yang gue mau share ke kalian, itu kategorinya namanya life skills. Apa tuh skill buat gue bertahan hidup? Wrong. Life skills, kalau istilah resminya, baca langsung ya. A group of psychosocial competencies, udah, intinya kalian bisa baca nih di layar. Bahasa Inggrisnya sama bahasa Indonesianya kalian bisa pause. Intinya life skills itu hal-hal wajib yang kalian harus bisa untuk hidup, membuat keputusan, berkarir, bersosialisasi, dan menjadi bagian dari masyarakat. And yes, itu nggak banyak diajarin di sekolah. Dan saran gue, mulai belajarin 5 ini sekarang juga. Apalagi kalian lagi sekolah, atau kalau kalian punya adik, atau anak, atau cucu yang sekarang lagi sekolah. Dan gue bakal spill loh, kenapa sekolah itu sengaja untuk nggak mengajarin skill-skill ini. Satu adalah pemberantasan mitos dulu nih. Life skill pertama ya, yang gue paling benci banget. Ini bener-bener bikin darah gue tuh panas banget, kenapa nggak diajarin di sekolah. Yaitu bagaimana cara menekan tombol subscribe. Oke, gue bercanda, gue udah lama gak ngelakuin kayak gitu soalnya. Lanjut ke video. Ini yang gue gak suka dari sistem sekarang. Life skill nomor 1 adalah membuat kesalahan. Kita tuh dari dulu diajarin ya, jangan membuat kesalahan. Kalau misalnya kita ujian, ada pilihan ganda, terus kita salah, kita dicoret, nilai kita berkurang. Pokoknya kita tuh di brainwash, kita didoktrin bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang harus kita jauhin. Realitanya, menurut gue, di dunia nyata itu tuh sangat amat misguided. Lu boleh tanya deh ke orang-orang yang udah tua, yang udah sukses. No matter what, kalian gak bakal bisa menghindari yang namanya kesalahan. Skill paling penting yang harus kalian punya adalah untuk bangkit kembali dari melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita mengambil resiko? Salah itu nggak apa-apa, tapi gimana cara kita bangkit setelah itu salah? Jadi step 1 kita patahin dulu dong. Kalau misalnya kalian dimaki-maki sama guru atau dijatohin sama teman-teman kalian, wah karena salah nih, kalau salah nih, menurut gue itu nggak adil. Karena gue sampai di tahap ini sekarang, sampai gue bisa dapat project yang nilainya miliaran, itu harus melewati, gue ulangi lagi ya, harus melewati banyak kesalahan. Tapi setiap gue salah, gue tuh belajar. Di sini ada frameworknya loh, harusnya ini diajarin di sekolah. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu yang beresiko, biasanya sekolah tuh ajarin jangan ambil resiko. Di sini gue bilang harus ambil resiko, dan kalau ujung-ujungnya salah, dan menurut gue pasti kalian bakal ngalamin salah. Ini yang harus diajarin. Satu adalah mengakui kesalahan. Jangan ngelak-ngelak, soalnya kalau dielak nggak bisa ke poin kedua. Analisa masalahnya. Kenapa resiko yang lu ambil ini hasilnya tuh keluarnya jelek? Apa yang gue harus lakuin untuk selanjutnya ini gue perbaikin? Yang ketiga, tanya diri sendiri pertanyaan yang susah. Contohnya ya, karena lu atau bahasa halusnya ya karena lu kurang pintar dalam menganalisa resiko, atau sesimpel nggak bisa eksekusi aja kerjaannya. Poin 4, ya lu nggak mau ulangin dong kesalahannya. Jadi hal-hal yang lu pelajarin, lu harus bisa praktekin di resiko-resiko selanjutnya. 5, review progress. Dan gue ulangin, first life lesson adalah jangan menjauhi kesalahan. Buang itu brainwash sekolah. Kalau misalnya kalian masih berpikir, oh jadi orang tuh jangan melakukan kesalahan sama sekali, jangan mengambil resiko sama sekali, menurut gue itu salah. First life skill adalah bagaimana mengambil resiko dan handle sebuah kesalahan. Trust me, karena percaya sama gue, kalian bakal ngelakuin banyak kesalahan sepanjang hidup kalian. Life skill kedua, mencari kesempatan. Kan kalian bayangin ya, sekolah dari SD ya sampai SMA, bahkan sampai kuliah, kalian tuh diajarin satu hal, bagaimana bekerja dengan baik. Tapi nggak diajarin bagaimana cara mencari kerja dengan baik. Kalian harus tahu tuh 2 skill yang berbeda loh. Misalnya kalian sekolah menjadi insinyur atau engineer atau sebagai programmer. Hal-hal basic, misalnya kayak bikin CV, tata krama interview, menggunakan platform online untuk cari kerjaan, mencari freelance melalui marketplace, atau bahkan acara networking untuk dapat koneksi untuk dapat pekerjaan. Di sini skill-skill yang menurut gua nggak diajarin, mulai dari job searching, resume writing, interviewing, networking. Kalau menurut gua ini harusnya minimal ada di sekitar 1 SKS lah, atau 1 semester. Soalnya sebelum kita lewat dari fase edukasi, masuk ke dunia kerja atau dunia profesional, setidaknya itu 1 step yang paling penting yang harusnya itu diajarin di sekolah. Karena jujur aja, kalau kalian ngobrol sama teman-teman kalian, banyak nggak yang lulusnya IP-nya bagus banget tapi tanya, aduh gua harus kerja apa nih? So, investasilah skill dari sekarang gimana cara cari kesempatan yang bagus, bukan cuma gimana cara mengerjakan kesempatan itu. Life skill nomor 3, money. Again, mulai dari kasus ini. Ada nggak teman kalian yang di sekolah tuh pinter banget, di perkuliahan IP-nya tinggi, tapi terjebak pinjol, terlilit hutang, duitnya hilang gara-gara judi online, ngos-ngosan bayar KPR, dan ini sebenarnya alasan banget dulu gue memulai ternak uang. Segila itu loh orang-orang yang kita tahu kita seumur hidup kita itu bakal berurusan dengan uang, tapi hal-hal basic dari budgeting, itu basic nomor 1 ya,
ya budgeting. Harus tahu posisi keuangan sekarang gimana, arus masuk, arus keluarnya gimana. Step 2, save and invest your money. Kalau udah bisa budgeting, ada duit nih, duitnya ditaruh kemana? Ini kalau nggak ada literasinya mungkin ya kenapa banyak orang di Indonesia tuh judi online sampai salah satu terbesar di dunia. Kalau mau taruh uang, ya mulai pelajarin yang namanya aset investasi. Dan di video ini gue kolaborasi sama Nanovest. Kalian bisa pakai kode gue untuk hadiah sampai 40.000 dan itu gratis. Nah kalian kalau pakai Nanovest, kalian bisa buat invest saham US ataupun kripto. Ada 2.000 lebih pilihannya. Apalagi ada fitur terbaru yang namanya flexible staking. Caranya gampang, tinggal top up, bisa langsung dapat keuntungan tiap hari sampai sekitar 5% net per annum ya. Karena mereka lagi ada event raffle dan hadiah utamanya itu tiket konser Coldplay 18 September sampai 1 Oktober. Kalian cukup tukar 300 NBT untuk satu tiket raffle. Nah itu kalian langsung download aplikasinya aja, gue taruh linknya di bawah, kode gue di sini, dan ini aman. Udah diawasin Bapepti dan diasuransi sama Sinarmas. Tapi itu investasi, masih banyak yang harus dipelajarin. Yang ketiga, yaitu ngatur hutang. Tahu nggak ada yang namanya refinancing? Tahu nggak ada namanya restructuring? Hal-hal kayak gini tuh nggak diajarin di sekolah suatu sih. Karena melunasi hutang itu salah satu piramida keuangan yang paling bawah loh. Sebelum kita mikirin yang lain-lain. Misalnya gini, kalau masih ada hutang, gak usah mikirin investasi dulu yang tadi. Hal-hal kayak planning untuk masa depan finansial. Nanti kalau udah kekumpul nih duit yang gede, menjaga aset melalui risk management. Ini kalian harus belajarin semuanya dari sekarang. Semua orang di seumur hidupnya itu bakal selalu berusaha dengan uang, dan jangan nunggu sekolah atau institusi formal untuk ngajarin kalian tentang uang. Karena teman-teman gue yang jago banget, yang mungkin gue pernah dengar ada yang berhasil bikin 1 juta jadi 1 miliar. Belajar dari mana? Ya dari hidup. Dia bener-bener praktek, Google, ikut workshop, and ya again, gue kecewa hal basic kayak budgeting tuh belum terlalu diajarin sama sekolah. Nah yang keempat nih, nah ini gue punya pengalaman pahit, yaitu social interaction. Kalau lu di sekolah, menurut gue ya cuma ada 3 kategori. Lo anak keren, lo anak yang dibully, apa lo anak yang invisible. Ya kayak netral-netral aja, ya udah sekolah lewat aja. Sayangnya 3 hal ini tuh ngebentuk psikologi kita dan gimana cara kita bersosialisasi. Tapi sayangnya 3 ini tuh kita nggak pilih loh. Jujur kalau lu mau sukses dalam hidup, kalau lu mau kayak bisa blend well di masyarakat, lu tuh harus punya namanya social skill. Skill untuk bersosialisasi kayak komunikasi yang efektif. Ini misalnya dari bahasa, dari cara penyampaian informasi, dari skill buat basa-basi, yes itu beneran skill. Selanjutnya, skill untuk resolution konflik. Jadi kalau misalnya ada berantem sama orang, apa yang harus dilakuin? Kalau misalnya nggak setuju sama opini orang, apa yang harus kita respon. Active listening, gimana cara mendengarkan orang, cara mendapatkan informasi dari orang sampai kita tuh pinter banget. Dan yang terakhir, emotional intelligence. Ini yang menurut gua satu hal yang berhasil bikin orang yang harusnya sukses bisa jadi nggak sukses. Karena sekolah mengajarkan kita untuk berpikir rasional. Gimana cara kita belajar sejarah, biologi, matematika, gimana cara dapat nilai bagus, avoid masalah, jangan terlalu mengambil resiko. Emotional intelligence itu saking pentingnya, itu tuh udah ngalahin IQ. Sekarang IQ udah bukan standar lagi nih kalau orang dinilai sebagai yang kira-kira calon sukses. Jadi kepintaran emosional adalah bagaimana cara kita kontrol emosi dan ngatur perasaan kita. And yes, jujur aja, kalian sering kan ngelakuin keputusan buruk berdasarkan emosi. Step 1, self-awareness. Jadi ini pondasi banget dari emotional intelligence. Kita tuh harus mulai tahu hal-hal yang bikin kita ke-trigger, hal-hal yang bikin kita marah. Kenapa itu bikin kita marah? Apa hal-hal kecil yang bikin kita emosi? Kita harus mulai sadar dulu. Baru step 2-nya self-management. Di sini kita nggak menolak emosi yang kita rasain. Kalau misalnya kita marah, kita nggak boleh bilang, oh kita nggak marah kok, gue nggak marah kok. Yang lu harus lakuin adalah lu mengakui bahwa lu marah. Atau misalnya lu sedih, atau lu kecewa, lu harus ngakuin lu ngerasain itu. Kalau nggak, gimana caranya lu bisa manage perasaan itu? Mulai dari ambil napas, dari kontrol diri. Yang ketiga, social awareness. Nah ini, lu harus belajar peka sama orang di sekitar lu. Kalau teman-teman lu, atasan lu, bawahan lu lagi sedih, lagi marah, ini tuh lu bisa baca tau. Mulai dari behaviornya, dari gerak-geriknya, dari bahasanya, dari intonasinya, sampai poin terakhir ya, yaitu relationship management. Nah ini gimana cara kita maintain hubungan dengan orang lain. Karena bukan cuma masalah sekali kita ngomong, happy, percaya, selanjutnya adalah kita harus bisa maintain itu. Gue akan spill akhirnya, kenapa sekolah nggak ngajarin 5 hal itu? Gue punya jawaban simple. Mereka ngerasa it's not their job, bukan tugasnya sekolah. Sekolah merasa kita harus membekali secara intelek, secara knowledge, secara pengetahuan. Kenyataannya, mau nggak mau. Dan ini kenapa yang ngebedain orang-orang yang di atas sama orang di bawah, karena orang-orang ini tahu dari diri sendiri, life skill adalah sesuatu yang kita harus pelajari dengan diri sendiri. Ada yang dari pengalaman hidup, ada yang diajarin sama orang tua, dari mentor, dari teman. Tapi kalau misalnya kita nggak diajarin, ya kita harus punya dorongan untuk belajar sendiri. Itu 5 yang menurut gue penting banget dan gue bakal ulangin lagi. Gue bener-bener berharap kalian bisa pelajarin ini semua. 1, buang itu brainwash sekolah bahwa jangan melakukan kesalahan. Di dalam hidup lu akan melakukan banyak kesalahan. Yang harus dipelajari bagaimana cara
cara kita avoid kesalahan itu ke depannya dan kita improve terus. Yang kedua, jangan cuma fokus gimana cara kerja, tapi fokus gimana cara mencari pekerjaan dan mencari kesempatan. Ini tuh skill-skill basic kayak ngelobi orang, networking, atau menjilat. Dan itu semua skill loh. Yang ketiga, money. Semua orang di dunia pasti berhubungan dengan uang. Ya hampir semua lah, kecuali orang-orang yang dari pelosok banget nih. Dan kalau misalnya kita nggak bisa manage uang, uang yang akan mengatur hidup kita. Dan kalau investasi, jangan lupa pakai kode ini bisa dapat gratis up to 40.000, linknya ada di bawah. Karena di Nanovest kalian bisa invest saham US atau kripto, pilihannya banyak mulai dari goceng, cek aja di bawah. 4. Berinteraksi secara sosial. Ini penting banget. Seluruh kesempatan di hidup lu itu pasti dari orang lain. Jadi kemampuan bersosial, kalau misalnya kalian programmer, jangan ngira jago coding itu cukup. Kalian harus bisa jago ngomong. Yang terakhir ya, emotional intelligence. Bagaimana cara ngontrol emosi? Menurut gua penting banget sampai di tahap gua berani bilang jangan malu untuk ke psikolog. Jangan malu untuk mengakui bahwa lu orangnya gampang marah. Karena ini semua kalau dikombinasiin, ya again balik lagi, life skills, skill kehidupan yang hopefully dari kalian nonton video ini kalian mulai sadar ada puluhan life skill yang lain yang kalian bisa pelajarin yang nggak bakal diajarin di sekolah. Hopefully ini bermanfaat and I'll see you guys next video. Bye bye.